with better parenting bakal jadi better generation gak? Gak pernah ada istilah better parenting. Oh gak ada. Karena parenting itu gak akan pernah sempurna. Kasus perselingkuhan pasti udah langsung tahu yang paling tangguh siapa di Indonesia, public figure. Oh gue tahu. Iya kan. Gading Martin kan. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Samantha Elsener di Relate Podcast. Dan sudah ada komedian yang hadir di studio kita kali ini. Siapa ya namanya ya? Kita sambut aja Bang Adri. Gila udah lama banget kita gak ketemu ya. Kan orang bilang katanya people don't hang out anymore, they make podcast gitu. Jadi ini sebenarnya alasan untuk hang out kan jadi. Oh gitu, iya sih. Dulu tuh kita podcast juga sih ya. Betul, podcast Happy juga. Broken Family. Happy Broken Family. Apa kabar tuh Bang? Udah tutup. Udah yang tutup. katanya curhatannya sampai berapa ribu gitu iya, kan? masih ada Telegram aktif. Masih ada yang curhat? Masih. Yang katanya ngirim sampai berapa lembar halaman itu kan? Bahkan ada salah satu di anggotanya udah bikin community-nya sendiri. Namanya... Lu update dong. Iya, namanya sih Moko. Nama komunitasnya gue lupa. Pokoknya apa gitu, apa home something itu bikin lomba puisi lah apa gitu. Lomba puisi. Kayak pokoknya adalah Eki Priagung tuh pemenang apa gitu. Terus ada yang berjodoh di sana lah apa gitu. Seru banget. Seru banget. Jadi bermanfaat ya. Lumayan. Kayaknya itu salah satu yang community impact-nya positif. Itu gimana awalnya sih bikin si Happy Broken Family itu? Gue brainstorm kan kita ada beberapa kayak channel IP podcast gitulah. Nah waktu itu di MLA ada Gian, ada Viko sebetulnya awalnya. Oh, bertiga? Enggak, berdua. Oh, berdua. Lu belum ada? Belum ada. Viko kan sekolah Sandung. Nah background mereka memang keluarganya tuh wah nggak ada yang di buku pelajaran gitu kan. Kayaknya juga gak ada sih. Buku biografi kayaknya ada. Ya kan, tapi kan dulu kan gak tau ya. Dulu sih zaman sekolah gue ada ya kayak nuclear family apa gitu-gitu gak sih? Elit sekolah lu ya? Gak ada kok dulu. Iya gue ingat. Program-program Orba. Karena ini terus kayaknya kalau topiknya itu dan gue rasa banyak keresahan yang sama. Udahlah jadilah mereka bawain itu. Sampai gue masuk karena harus menggantikan. Oke. Sebenarnya gue masuk ke podcast di ML itu sendiri biasanya karena menggantikan ya. Oh gitu. Coki gitu, Viko gitu. Spesialis ya. Spesialis. Karena yang penting dalam hidup tuh hadir soalnya. Bener sih. Bener. Hadir dulu aja Hadir kan. dulu aja. Hashtag hadir dulu aja. Hadir dulu aja. Jadi mau ngobrol apa Bang? Gue mengundang soalnya... diri gue kesini loh biar bisa ya. Gue gak tau dia pengen ada gue apa enggak. Enggak, gue justru sebenarnya pengen bertanya ke lo sebagai psikolog. Apakah ada tiba-tiba jadi gue gitu ya. Hubungan antara komedi dan trauma. Lah kan harusnya gue nanya ke gue. Ya gue harusnya gue yang nanya Bang. Ya jadi gitu ya. Jangan ditanya jadi. Jadi bingung kan. Psikologi dan trauma, komedi dan trauma. Iya. Ada salah satu artikel yang gue baca ya. Ini dari Amerika sana. Jadi si peneliti ini tuh menemukan fakta anak yang paling lucu, yang paling bisa bercanda, itu sebenarnya adalah defense mechanism. Iya. Karena dia menghadapi orang tua yang depresi semasa dia ada di rumah orang tuanya waktu kecil. Oke. Jadi karena dia nggak tahu harus ngapain gitu, ya gue jadi badutnya orang tua gue aja deh gitu. Okay. Atau di dalam psikologi namanya parentification. Jadi si anak yang jadi orang tuanya dari orang tua. Oh wow. Dia berperan itu dengan usianya yang sangat kecil. Jadi dia terbiasa untuk make fun everything gitu. Ya pokoknya gue ngelucu aja deh gitu. Biar orang tua gue tertawa. Karena kalau orang tua gue tertawa gue diurusin nih jadinya. Dia gak depresif lagi kayak gitu. Nah gue gak tahu nih karena komedian yang gue kenal ya cuman lo sama Bang Gian so far. dan itu pengamatan lo gak? Pengamatannya selama kita syuting tapping Happy Broken Family ya. Banyak traumanya ya. Kayaknya sih asumsi. Karena kan lo bisa menjiwai
si para pendengar Betul, ini bercerita apa, terus lo mengambil sisi dari optimismenya. Oke. Itu yang gue amati ya gitu. Tapi di balik setelah kita selesai Oh, tappingnya. justru kelihatan traumanya justru pada saat kamera mati. Yes. Sedih banget padahal. Obrolannya, body language-nya gitu. Saat dunia Body profesional, language? iya. Oh, oke. Saat dunia profesionalismenya nggak ada yang lihat gitu kan. Oh, body language-nya apa yang apparent? Ya suka gini kepala pegang-pegang oke. gitu kan. Kalau nggak gelisah gitu. Jalan terus bolak-balik, sebentar duduk, sebentar berdiri. Gitu. Kayak ada yang dipikirin lah. Mungkin bukan part of trauma, tapi beban hidup bisa aja. Ya. Gitu. Lu sendiri melihat teman-teman komedian lu gimana, Bang? Pokoknya gue menyadari kayaknya at least yang gue suka itu yang ada muatan traumanya. Oh, yang suka malah itu. Jadi pertama gue cuma suka certain komedian nih. Lalu ternyata pas gue gali lebih dalam, ini mah karena ada muatan traumanya gitu. Jadi lo ngobrol personal itu? Enggak, secara materi juga. Secara materi? Secara materi juga. Jadi I can see kayak ini kayaknya ada kejadian pahit di belakang itu. Pahit. Ya, tapi gue juga bisa appreciate orang ya kayak tadi dengan penjiwaan yang lebih, dengan technician work, dengan apa, itu juga bisa jadi sesuatu. Tapi rarely gue bawa pulang, rarely membekas gitu. Oh gitu. Tadinya gue kira, gue kira karena suka aja, ternyata karena senasib ternyata. tapi gue mau menjelaskan, gue nggak pengen jadi kayak objek kasihanin karena kayak trauma gue tuh kecil lah, sangat, dan trauma urban gitu loh, kelas-kelas urban aja gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya paling kayak jadi wasit orang tua ya sih, kayak jadi kayak messengernya gitu. Main kata bersambung gitu kan antara terus nggak didengar perasaannya, nggak didukung cita-cita, urban lah maksudnya, nggak selevel yang kayak kekerasan gitu. Ya keluarga. Enggak, itu ada juga. Tapi maksudnya tapi maksudnya enggak selevel kayak keluarga yang 11 anak disamperin KDM semua suruh jualan kue, enggak selevel itu lah gitu. Itu kan udah di luar urban tuh gue kayaknya. Ya, itu kan masalah finansial apa segala macam banyak kan. Iya, tapi kan pasti lebih traumatis enggak sih kalau 11 disuruh jualan kue? Bisa juga enggak, karena rame-rame 11. Nah, ini yang menarik nih. Gue juga tadi mikirin di rumah. Kayak trauma tuh kayak dideketin orang ya. Barometernya tuh lo gitu. Barometernya gue. Iya, jadi kayak misalnya kayaknya dia deketin gue deh. Kayaknya enggak, tapi gue ngerasa dideketin kok. Jadi tergantung lo ngerasanya apa kan. Perspektifnya. Iya kan? Iya, subjektivitas. Iya kan? Ya jadi gue sejak menyadari itu belajar untuk gak mengedepankan trauma gue kayak seolah-olah itu cerita paling penting gitu. Ternyata karena banyak cerita yang lain. Tapi lo mengangkat itu jadi materi lo juga atau gimana? Gini, yang jelas sebelum gue berkomedi, gue merasa dunia itu cuma revolve around me and my problems. Dan gue merasa orang yang paling naas di dunia. Sebelum masuk dunia komedi? Iya, sebelum berkomedi. Iya. Sebelum berkomedi. Tapi setelah berkomedi, gue kayak bisa naruh diri gue under microscope sendiri. Jadi gue kayak lihat dari atas gitu. Ternyata lu tuh nggak gitu ini gitu. Oke. Mungkin kalau ini tayangnya yang permainan cepat duluan apa conversationnya sih? Conversation. Oke. Nanti ada permainan tepat. Dibilang terapi, mungkin itu kali bentuk terapinya. Sebelum berkomedi gue berusaha bicara tuh banyak banget. Tapi setelah berkomedi gue kayak gue tahu. Gue oke nih, gue udah cukup didengar di stage ini. Gue di kehidupan normal mulai bisa dengar orang. Oh gitu. Tadinya kayak mi gitu. Lu belajar dari mana tuh? Intinya setelah mencoba berkreasi gitu, lu nulis, lu kan pasti pertama bahas yang di permukaan dulu gitu. Ntar lama-lama permukaannya habis, dan lu lebih dalam lagi. Ini. Terus tiba-tiba lu nyampe di tentang tentang big question hidup ini apa dan lu mau jadi orang kayak apa. Pencarian hidup lo nih. Ya, actualizationnya diri lo lah gitu. Ya akhirnya lu berusaha kayak ternyata lu nggak paling parah lo gitu. Kayaknya self discovery aja sih gitu. Sama beberapa idola gue tuh juga senangnya tinju dan meditasi. Jadi gue juga ngelakuin dua-duanya. Nah itu lumayan. Tinju dan meditasi juga. Dan itu lumayan
Ngebantu. nge-rewire gue. Kayak gue duduk tenang gini itu juga baru bisa belakangan. Tadinya harus selalu Oh shaking. iya, waktu Happy Broken iya. Family juga beda tuh, mic-nya kemana-mana tuh. Iya. Belajar eye contact bahwa everything is okay. Nah tapi itu 10 tahun kali lebih ya. 10 tahun. Melakukan itu. Gue mulai stand up 2012. Habis itu gak lama, 2011. 2011. Mungkin 2012 gue mulai coba tinju dan nyoba Meditasi. Berarti setelah masuk gak lama lo langsung bertransformasi gitu ya, dong? mungkin kayak 6 bulan, 8 bulan gitu. Triggernya apa bikin lo jadi gue mau tinju dan meditasi deh gitu? Apa yang waktu itu ya? Ya karena lo kayak capek manic gitu loh. Terus kan kepala berisik ya, manic gitu, manic ya kepala berisik. Gue merasa gini, bensin seniman itu keresahannya dia gitu kan, dia selalu challenging status quo apapun itu. Jadi kepala lu tuh constantly kayak ini kenapa ini kenapa ini harus gini, kenapa harus begini gitu. Ada beberapa yang bagus dan bisa gue kembangin, gue jadiin notes. Ada yang kayaknya harus gue silent aja deh gitu. Dan gimana caranya bisa konsisten terus bikin ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini juga gak ngerusak hidup gue. Karena dia akan rembes ke kehidupan nyata gitu. Jadi sebelum gue stand up, gue tuh orangnya sangat skeptical, sangat apa. Dan ternyata kelihatan sih itu. Nyebelin kan, terus jadi orang yang nyebelin kan. Nah begitu gue tahu ini outletnya ada di panggung, nah gue berusaha taruh dia di panggung aja. Gue nggak pengen dia, itu. Gue nggak pengen dia rembes ke kehidupan nyata. Oh, jadi lo kayak membangun apa ya, karakter di compartmentalize, ditaruh. Nah, alter egonya justru di kesana. Iya, karena kayaknya dari musisi-musisi yang gue suka tuh juga end up apa tuh contohnya? nembak bunuh diri. Ya itu karena Linkin rembes Park. menurut gue. Karena menurut gue rembes ke kehidupan nyata. Dia constantly bertanya kayak kenapa ini harus ini. Padahal kehidupannya udah baik aja gitu. Kehidupannya ada loving wife, ada anak, duit juga bagus. Gue merasa dia rembes. Dia gak bisa taruh itu ini untuk bekerja aja gitu misalnya. Oh gitu. Nah akhirnya meditasi tuh membantu untuk kayak ya kalau otak kreasinya nggak perlu berbicara ya udah dia diem aja. Dia diem lo aja, tahu timingnya jadi. Tapi kalau misalnya ada yang ganggu ya gue take note terus gue mungkin 2 minggu sekali gue ada 2 jam yang kayak oke, let's go through my notes dan gue jadi orang itu lagi. Oh ini bisa di ini nih. Dia akan berkembang gitu. Karena kalau nggak kasihan orang-orang di sebelah gue. Tadi gue nggak ngerti ya. Dulu kayak pacaran SMA gitu kayak alah apa ini. Ya, kayak yang ngomong ego lo terus tuh. Iya kayak lu tadi ngomong orang tua misalnya sangat urban misalnya apa ya. Gue bukan dari generasi yang bilang sayang sama orang tua, bilang makasih itu kan nggak ada tuh. 3 magic words itu. Terus kan juga big emotion juga forbidden kan. Kalau anak gue sekarang nangis kayak udah nangis aja gitu. Bisa tuh Bang. Dengerinnya betah. Enggak itu bini gue sih masih gue ngumpet di kamar aja, jangan kamu aja deh yang handle, aku masih belum bisa. Tapi gue bisa put that break. Which is kalau dulu gue sikat masih ngapain sih kamu? Iya. Masih ada lah sesekali kalau dia bandel dibilang jatuh tuh kan gitu. Tuh kan ternyata suara bapak gue gitu kan di dalam diri gue. Ya udah akhirnya big emotion kan nggak bisa kan dulu apa anak ini nggak boleh nangis apa suppress apa gitu. Jadi banyak dinamik kayak misalnya lo ulang tahun dikasih kado, kan kayak apa sih ngapain sih kasih kado? Lah kita harus tahan suppress it gitu. Sampai segitunya. Kayaknya menyisa gitu ya di gue. Throughout kayak high school, kuliah. Oh di masa lo muda. Sebelum gue stand up, gue stand up gue nggak bisa regulate itu. Oke, dan lo menemukan si stand up ini jadi wadah lo untuk bisa meregulasi untuk apapun. Udah di sana. Katarsisnya lah. Ya. Dan isu yang lo angkat tuh biasanya Happy Broken Family. Ya family pasti ada. Kalau sekarang gue banyak ngomongin tentang perbedaan generasi, tapi lebih ke point of view. Banyak milenial ngeremehin Gen Z, tapi menurut gue Gen Z banyak ngajarin milenial juga gitu. Salah satu jokes yang gue angkat,
orang banyak yang mencibir lagu It Gitaf, aku sudah nggak marah, lagunya aku sudah nggak marah gitu, kayak semua milenial kayak lagu apa ini, lagu tuh marah-marah dong, teriak-teriak gitu. Masa sih? Gue milenial, gue gak bilang gitu. Nggak, kayak kan ini di joke, ini kan di joke. Of course ini nggak factual, gue harus push. Kita nggak bisa bertanding fakta, gue harus push ke sana. Gue dulu sih lagu gue muda kayak Crawling in My Skin gitu. Mungkin kalau anger ini lo keep, makanya lo tua mati kali ya, mungkin It Gitaf bener gitu. Justru malah gue berusaha balik perspektifnya gitu. Bahwa banyak loh yang bisa perlu dipelajari dari sini gitu. Belajar dari Kurt Cobain juga ya. Iya, jadi ya I'm sure kan karena lu psikolog kan, jadi lu jadi anti teorinya gitu. Tapi coba most men that you dated apa? Masuk ke situ. Pinter banget tuh Bang. Lo juga pasti bayangkan konversasi di mobil yang kayak, aduh, dia emotional intelligence masih di situ lagi nih, gue kapan bisa turun lagi. Sayangnya gue keseringan nolak orang. Apa kan sih? Mungkin kalau sekarang lagi banyak kayak gitu-gitu. Terus kayak jok-joknya tentang kayak misalnya istri gue datang lebih dari background yang lebih loving gitu. Gue suka kayak bercanda-bercandain kayak, nah, jangan ntar dipelukin lemah lagi gitu-gitu. Padahal butuhnya dipeluk loh setelah jam 5 ke atas. Tapi now I know it's a joking matter. Ya gak? Now I know it's a joking matter. Kalau gue nggak ngerti outlet ini, yang gue bilang misalnya, nah anak dipelukin ntar lemah loh. Itu gue bilang di kehidupan nyata, gue nggak bilang di atas panggung. Gue tahu sekarang bawa ke atas panggung untuk itu diketawain gitu. Iya, paham. Ya gitulah kira-kira. Repot ya. Tapi ya, menurut gue it's mislabel aja sih, sayang menurut gue. Mislabel. Apa yang mislabel? Maksudnya misalnya orang yang aware tentang mental health itu dianggap nggak kuat gitu. Apa-apa mental health, apa-apa mental kayaknya health. Udah mungkin karena circle gue yang salah kali. Itu circle gue yang salah kali. Karena gini, kalau gue tuh waktu kuliah sempat ikut workshop terapi tertawa. Oke. Terapi tertawa tuh mengajarkan kita untuk bisa tertawa walaupun kita nggak punya alasan untuk tertawa. Oh wow. Iya, jadi misalnya gue tertawa nih kecil, hihihi, lu ikut ketawa. Ntar ternyata tuh menular gitu. Dan salah satu coping mechanism yang bagus tuh kan humor. Humor, jokes itu juga termasuk kan, dan stand up gitu. Persoalannya adalah ketika lu udah keseringan bekerja sebagai komedian, stand up komedi, lo bikin skrip dan lain sebagainya, lo kerja gitu kan. Lu terbiasa dengan coping yang sehat. Betul. Iya dong, coping sehat. Coping yang sehat nih. Terus apa yang terjadi ketika lo berduka? Jadi karena lu bisa selalu mengambil intisari itu kan. Gue pernah ada sesi, anjing gue jadi bukan. Gue pernah ke psikolog through a period of time lah. Iya. Terapi gue adalah suruh nangis. jadi dia, I don't know gue kenapa ketawa kayak gini. Jadi dia justru bilang, justru lu nggak boleh make fun of anything anymore. Pelajarin kalau itu emotion lu react, udah lu stay with your emotion. Which gue gak terbiasa kan. Iya. Dan itu sulit sih. Iya, bahkan ada satu kondisi ya. Di beberapa sesi gue konseling dengan klien ataupun ketika gue belajar gitu, ikut workshop segala macam gitu kan. Salah satu defense mechanism ketika orang lagi sedih banget, itu adalah tertawa saking sedihnya. Betul. Dibikin untuk bisa jadi sedih dan menangis tuh susah buat mereka. Iya. Lu belajar nangisnya gimana? Waktu itu pokoknya gue notesnya harus dijauhin, apa ini udah ya sedih aja gitu. Stay with that emotion. Itu susah banget. Kalau gue kan nonton drakor nangis. Gue gak tahu. Iya, jadi kalau gue lagi pengen nangis tapi gue gak bisa nangis, gue nonton drakor. Gampang. Itu malah dia bilangnya kalau lu terlalu sering mentertawakan sesuatu even itu sedih buat lu, nanti lu kayak Baal gitu lo, kayak ya lu
ini. Ya, gue tuh dulu kayak gitu. Itu susah banget sih menurut gue. Jadi lu belajar nangisnya gimana? Apalagi lu kalau dari kecil kayak jangan nangis apa ini. Ya kan? Makanya akhirnya Adri yang buat public tuh cuma Adri yang the comedian. I think that's how I do it. Jadi yang kalau gue kayaknya in my safe space dan ini semua orang-orang yang personal buat gue akhirnya mungkin lebih bisa gitu. Gue nggak bisa kayak Gen Z abis nangis di kontenin gitu. Siapa? Kayak Gen Z abis nangis di kontenin kan banyak kan yang milenial udah mulai ketularan sih. Gue juga nggak bisa. Gitu. Gimana ya lagi nangis di videoin tuh? Kan banyak kan? Yang ada gue nangis di bawah selimut sih. Tapi kan sekarang banyak kan? Lari baru diputusin pacar dan nangis di ini tuh. Emang gitu ya? Ada sih gue suka lihat sih. Iya, kayak ada wanita-wanita pekerja gitu ya, punya suami gitu kan, punya anak, punya rumah lengkap lah gitu kan, hidupnya kayaknya sempurna banget. Kontennya nangis. Lah, gue kan suka melihat ya, merefleksikan diri gue, hidup gue nggak sempurna, keluarga gue begitu-begitu aja. Ya gue bercerai, belum menikah lagi, punya tanggungan anak. Gue gak nangis-nangis ya. Ya itu, nah lo coba lo dari point of view lo itu baik apa enggak? Ya gue nangis, cuma maksudnya No, tapi nangis dikontenin. Enggak lah. Iya. Buat gue sih enggak sih gitu. Ya menurut gue juga udah gak relate sih. Yang kemarin kakak ade berantem ABG tuh. lagi bang. Kakak ade berantem yang lo gak tahu sih rasanya jadi gue kalau gak sanggup bayar uang lulusan gue bilang aja. Itu ABG kan? Iya, itu gila sih menurut gue. Gitu. Iya, itu ABG. So menurut gue kalau lo ada di usia ABG gitu ya, remaja, ya sampai 25 tahun lah gitu. Lo mau ngontenin lo lagi nangis, apa segala macam, lo butuh validasi sebesar itu dalam hidup lo, it's fine, it's okay. Tapi kalau lo gak bisa being vulnerable di dalam kondisi inner circle lo dan lo butuh outer circle lo, what's wrong with your inner circle? Iya betul. Sampai lo butuh validasi yang sebesar itu di usia 25 tahun ke atas. Ya menarik. So acting out di bawah 25 it's fine. It's fine. Tapi di atas 25 you're not dewasa. Tapi banyak banget loh adult tantrum tuh sekarang undiagnosed. Tantrum in adult, leaders of company, bla bla bla. Ya gimana ya sebenarnya. Ya semua orang takut profesinya terancam oleh AI. Gue rasa psikolog adalah profesi yang tidak akan terancam. Apa udah mulai terancam? Lah. Oh ya karena orang mulai chat GPT aja untuk konseling ya. Gen Z itu ada beritanya di kata.com apa gitu deh. Peningkatan penggunaan chat GPT untuk konseling. Chat GPT untuk konseling sebagai pengganti psikolog gitu deh. Yang dilakukan oleh Gen Z. Spesifik loh dilakukan Gen Z. Itu karena parentingnya masih nggak mau dengerin orang Gen Z apa gimana? Karena gratis aja. Oh. Katanya bayar psikolog mahal bang. Ya nggak, tapi kan maksud gue kan nggak bisa kayak gitu karena dulu orang tuanya kan nggak mau dengerin, ngerti nggak? Kalau masa lo udah tinggal di environment yang orang tuanya mau dengerin, lo tetap nggak mau ngomong sama orang tua lo sih? Nggak sih? Yeah. Maksudnya dulu kan gue mensuppress dan nggak bisa ini kan karena orang tuanya menutup pintu itu kan, anaknya nggak ini. Tapi kenapa Gen Z yang mestinya dibesarkan oleh better parents? Enggak juga. Oh tetap enggak, oke. Lu nyokap lu kerja gak? Kerja. Jadi orang tua berdua kerja. Ya. Tapi di zaman lu kan tumbuhnya belum ada sosial media dan macam-macam. Oh iya benar. Jadi lu punya handphone juga mungkin pada saat lo kuliah. Ya. Ya kan? SMA kuliah ya. Ya. Nah si Gen Z ini kan dari SD udah punya handphone. Iya benar. Jadi mereka udah orang tuanya sibuk dengan dunianya, anaknya dikasih gadget handphone. Gitu. Dan saat itu ilmu parenting belum sepesat sekarang. Gitu. Tapi with better parenting bakal jadi better generation gak? Gak pernah ada istilah better parenting. Oh gak ada. Karena parenting itu gak akan pernah sempurna. Terus gunanya semua apa? Learning. Andra and the Backbone. Ya, terus apa gunanya semua? Jadi kalau kita ngomongin ilmu parenting, kenapa ilmu parenting itu juga gak bisa dimasukin sebagai suatu kaidah keilmuan yang pasti. Oke. Gitu, karena semuanya dinamis. Dan dinamis itu berarti harus nyesuaiin zaman. Kebutuhan zamannya apa, karakteristik si generasinya kayak gimana. Terus karakteristik anaknya, orang tuanya backgroundnya kayak gimana, visi misinya mau kayak gimana.
Dan itu semuanya dinamis. Oke. Jadi kalau dibilang ya kita sebagai orang tua tuh cuma bisa keep learning gitu. Oh wow. Kata kuncinya di situ. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin lagi gitu ya. Lu tinggal di keluarga yang nuclear family aja. Cuman lo sama anak-anak lo dan istri lo. Sama lu tinggal di keluarga besar. Yang satu rumah ada 3 kakak gitu. Itu dinamikanya kan beda banget kan. Gak akan pernah bisa disamain. Nih gentle parenting harus diberlakukan nih di keluarga yang besar. Harus diperlakukan di keluarga yang kecil. Mabok, Bo. Iya. Gue sih juga gak bisa sih gentle. Jadi akan sangat bervariasi banget gitu kalau kita ngomong parenting. Apakah, gue jadi banyak pertanyaan. Apakah orang, kan mungkin the older generation sama kayak gue gitu kan asing dengan emosi kan tuh asing. Asing. Makanya terapinya now harus lebih merasakan. Katanya. Lalu tapi kalau misalnya lu menjadi orang yang terlalu di drive perasaan lu tuh bener apa? Pertanyaan yang bagus. Menurut lu bener gak Bang? Kita tanya ChatGPT aja dulu. Gak gini, gue tuh sekarang merasa ya sebagai laki-laki gitu ya. Lu kayak contohnya tuh either satu kayak wah jadi emosinya jadi besar sekali atau lu geng Deddy Corbuzier dan Timothy Ronald gitu kayak yang kayak laki harus gini apa banyak duit atau enggak apa kayak there's no in between example gitu. Yang gue yakin karena gue yakin dua-duanya juga pasti. Between example-nya tuh maksudnya between apa? Ya siapa gitu as an idol yang kayak bisa gue nih bisa jadi panutan nih gitu. Sebagai orang tua atau sebagai apa? Iya sebagai sosok lu tumbuh nih gini nih gitu yang baik gitu. Antara emosi lu dan ketangguhan mental lu gitu. Ketangguhan mental dan emosi ya. Sebenarnya bisa ada banyak sih kalau public figure ya. Cuman persoalannya kan gue tidak mengenal mereka secara personal juga. Oke. Jadi ketika gue tidak mengenal mereka secara personal, ataupun gue mengenal secara personal dah, gue tidak bisa merekomendasikan itu juga. Sebenarnya. Tapi kata kuncinya lebih kepada gini, ini berusaha untuk menjadi bijak dan diplomatis ya. Gue tidak bisa merekomendasikan kalau gue kenal secara personal karena ada kode etiknya. Satu. Yang kedua, belum tentu orangnya nyaman untuk diomongin. Jadi gue harus menjaga kredibilitas itu, integritas bahwa kita saling percaya satu sama lain bahwa gue gak akan ngomongin lu gitu. Oke. Yang berikutnya nih ya, yang kalau hidupnya udah terpapar banget nih kayak Kardashian family gitu. Kan kita gak tahu apakah itu benar settingan atau enggak. Ya kan kameramennya 24 jam, emang beneran 24 jam gitu. Kan nggak mungkin kalau 24 jam berarti si Kim beneran ada dong shootnya ke di party itu. Ya kan kalau emang beneran unfilter gitu kan, unsensor gitu. Jadi ya menurut gue tuh banyak hal yang even udah katanya unsensor itu bisa aja settingan juga gitu. Jadi kredibilitasnya itu yang kalau kita udah bilang public figure kita nggak tahu irisannya tuh yang mana. Iya, gue juga. No one knows my personal life, konten aja udah. Iya kan gitu. Nah tapi kalau kita ngelihat cuman kasat mata satu dimensi aja, khusus nih ya yang kita lihat ketangguhannya siapa gitu. Kasusnya apa dulu Bang? Kasus perselingkuhan pasti udah langsung tahu yang paling tangguh siapa di Indonesia, public figure. Oh gue tahu. Iya kan. Gading Martin kan. Untung bukan gue yang nyebut ya. Itu kan baik kan gak apa-apa. Iya kan? Lo tapi nggak ya oke. Jadi lo tadi ngomongin orang tumbuh dengan sosial media. Memang akhirnya noise itu banyak sekali ya. Maksudnya noise-nya terlalu. Dulu paling apa sih? Majalah. Nggak dulu misalnya ya majalah atau kayak ada yang kaya di sekolah lu, tapi kan lu weekend gak ketemu dia dan udah gitu. Lu bahkan mungkin sekarang juga gak tahu ada di mana, tapi kalau constantly, gue juga gak kebayang sih. Gue sebetulnya juga gak kebayang kayak, apalagi yang kedua nih beta tahun pertama loh nih, makhluk apa lagi nih nanti yang dia. Tapi orang udah langsung kayak
spekulasi ya, berasumsi sama si beta ini kan. Ya gue sih gak tahu. Kalau gue sih akan lebih melihat gini, kita akan tahu 3-5 tahun ke depan sebenarnya karakteristiknya. Selama ini kan cuma diprediksi, spekulasi kira-kira mereka punya karakter seperti itu karena perkembangan zamannya lagi ada di titik itu. Which is kita gak tahu apakah nanti kayak anak alfa ketika menghadapi pandemi, emang udah diprediksi pandemi akan terjadi gitu. Enggak kan? Dan itu kan akan terjadi dinamika kayak pengelompokan lagi, alfa awal, alfa akhir. Karakternya beda. Si Gen Z awal sama Gen Z akhir tuh kan juga beda kan? Ya itu kayaknya kita milenial awal dan milenial akhir. Makanya agak beda memang. Gue lahir di saat tembok Berlin runtuh. Iya benar. Beda tuh fenomenanya betul, gitu. Betul. Secara fisik gitu katanya millennials lebih awet muda daripada Gen Z. Which is bener kan? Benar. Lu dikira 30 kan bang? Alhamdulillah. Ya kayak mungkin kalau ada irisan intergeneration kayak mungkin kayak early 80s tuh lebih banyak X-nya lebih millennials kan katanya. Ya makanya gue bingung tuh sama regulate emotion tuh gue. Gue bener-bener kayak foreign banget gue. Praise apa dan itu balik lagi. The only way untuk gue mempelajari itu to be a better person ya, a better father gitu. Si Adri skeptis ini harus mundur di belakang. Ya benar sih, berarti kan lo bisa. Agak bisa itu, kalau dia di depan kayak apa ini gitu. Lo bisa put your egos on your side kan berarti. Nah kalau ngomongin tentang regulasi emosi itu kan perkembangan otak sebenarnya. Jadi kenapa perempuan lebih bisa meregulasi emosi karena dia lebih berevolusi bang. Ya sepakat gue. Iya berevolusinya tuh cepet gitu loh. Nah laki-laki karena selalu yang dipakai survival life instingnya mereka. Itu kan berarti otak belakangnya terus tuh yang dipakai. Jadi dia gak melatih. Jadi kan kalau kita lebih ngomongin primitif kan. Iya otak primitif. Jadi kalau kita ngomongin otak nih, otak primitif kan di belakang. Emosi kan di tengah. Depan kan logisnya kita, prefrontal cortex tuh. Jadi dia langsung swing gitu. Sedangkan kalau perempuan kan ada waktunya karena gue protektor di rumah, gue nungguin anak-anak, mungkin anak-anak lagi tidur, mereka merenung lah ini, itu gitu kan. Jadi terlatih nih si otak emosinya. Sedangkan kalau laki-laki berburu terus gitu kan. Nah udah selesai masa berburu perang. Udah selesai masa perang tetap perang dagangan. Berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga yang dipikir adalah logisnya aja terus gitu. Jadi memang hanya ada sebagian kalau dihitung dari populasi laki-laki yang mereka akhirnya punya kesempatan untuk belajar sisi emosinya. Tapi kenapa tiba-tiba banyak fenomena lelaki yang udah menikah enggan berperang? Kayak udah gue di rumah aja gitu. Maksudnya gak mau nyari nafkah atau gimana? Sekarang ini? Iya. Kalau gue coba jelasinnya dari beberapa yang gue pelajarin ya. Maksudnya kalau dari sisi astrologi fenomenanya ya astrologi dulu ya. Fenomenanya adalah peralihan peran gender itu besar-besaran. Jadi kita tuh ada di zaman Aquarius katanya. Nah di zaman ini psikolog nih taking gue aja astrologi. Sih kayaknya kayaknya gue aja sih. Gue aja sih yang suka bahas, suka baca gitu kan. Karena gue kayak selalu penasaran sama yang namanya kehidupan. Nah katanya kita di periode Aquarius ini akan ada shifting besar-besaran peran gender. Which is si perempuan akan jauh lebih punya kesempatan untuk jadi leader, jadi pencari nafkah utama daripada laki-laki gitu. Tapi ini nggak ada kaitannya sama apakah laki-laki itu mereka nggak mau berusaha atau mereka malas atau gimana, nggak sama sekali. Itu kayak ya namanya perubahan zaman aja, kayak bukan juga karena emansipasi ya. Karena kalau emansipasi udah dari lama tapi kenapa baru terjadi sekarang gitu ya. Jadi lebih karena emang multi perannya perempuan aja sih mungkin ya. Karena udah kebiasaan gitu loh. Jadi ketika dikasih pekerjaan sekarang ini kesempatannya mereka lebih besar karena mereka suka belajar. Jadi kayak ini bukan mereka itu produk dari parenting yang lebih soft. I'm sorry. Gak ada Gue cuma make a joke aja. Gak ada sih sebenarnya. Itu kalau dari astrologi. Kalau dari sisi psikologinya yang gue amati lebih kepada saat ini kondisinya perempuan itu suka belajar. Jadi kalau kita kayak tokoh-tokoh psikolog perempuan ya, itu udah dari tahun 60-an tuh udah ada.
gitu. Yang tadinya kan pendiri-pendirinya laki-laki semua tuh. Nah dari tahun 60-an udah punya kesempatan perempuan lebih boleh gitu untuk kuliah atau sekolah tinggi gitu kan. Nah mereka tuh memanfaatkan karena yang namanya minoritas pasti mereka akan lebih memanfaatkan kondisi mereka untuk tidak tergeser posisinya. Jadi mereka akan effortnya 2-3 kali kan. Nah akhirnya kan punya data tuh. Si perempuan nih kalau kerja ternyata lebih tekun, ternyata lebih ini ya. Ternyata mereka gak mau nih disamain kalau mereka melahirkan mereka ya sama kayak ibu rumah tangga lainnya gitu. Mereka maunya disamakan seperti laki-laki gitu. Mereka sama punya kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk berkarir. Jadi kata kuncinya sebenarnya kesempatannya gitu. Dan ketika mereka dikasih kesempatannya itu mereka akan membuktikan. Karena kalau tidak dibuktikan nanti hilang kesempatannya kan. Ya. Secara psikologisnya lebih kayak gitu sih. Dan banyak banget kalau kita ngeliat angka perceraian. Nah ini juga jadi catatan ya. Karena kan yang gue tahu kayak beberapa minggu lalu gue denger tuh berita dari Menteri Agama ya akan dipersulitkan proses bercerai di Indonesia ini, which is teman-teman gue tuh udah banyak tuh yang ngalamin. Gue nggak bisa cerai Sam, nggak segampang lu gitu. Ya mohon maaf, mungkin itu jalan hidup gue gitu ya. Jadi saking banyaknya kuota perceraian itu, si perempuan-perempuan ini kan tidak mendapatkan hak sepenuhnya ya. Untuk ya membesarkan anak dan segalanya setelah proses perceraian itu. Akhirnya kan survive sendiri kan. Nah si survive sendiri itu ya mungkin anaknya yang ngalamin trauma, ngelihat itu mungkin kerjanya jadi lebih keras lagi bisa gitu. Tapi bukan berarti semuanya ngalamin trauma, tapi mungkin lebih kayak kalau dari ibunya gue harus bekerja lebih keras lagi. Tapi itu menarik sih, ibu yang bekerja lebih keras dan peran ayah tuh memang menghilang. Memang akhirnya produk. Gue sih notice lelaki yang akhirnya begitu, ayahnya juga nggak jadi. Iya, lu pernah lihat konten nggak yang lewat di FYP lu atau di Explore lu gitu ya? Cewek-cewek ibu rumah tangga yang mendiskreditkan suaminya, dibikin konten meme. Iya. Yang tulisannya kurang lebih adalah ini akibatnya kalau para suami bilangnya bentar. Bentar. Dimintain tolong bilang bentar. Terus dia gitu istrinya bawa galon sendiri, bawa tabung gas sendiri gitu, bawa tangga sambil gendong anak sendiri gitu kan. Itu kan dijadiin kayak pelepasan gitu ya. Terus kolom komentarnya ramai dan lain sebagainya. Gue tuh gak setuju sama konten itu loh. Oke. Karena? Karena pertama, sekalipun itu adalah konten settingan, walaupun suami tidak melakukan hal itu, tapi lo udah merendahkan laki-laki. Oke. Kenapa lo sebagai perempuan merendahkan laki-laki? Dikontenin pula. Gue sesakit hati apapun, gue gak pernah ngerendahin mantan gue. Tapi itu susah gak sih? Tapi itu susah gak sih? Maksudnya gak semua orang bisa berpikiran seperti itu. It's called respect. Yeah. Sekarang soalnya ada konten gimana dong? Zaman konten ya? Iya sekarang ada konten gimana dong? Iya, kalau film kita tahu itu udah pasti settingan ya. Iya. Tapi kalau konten raw tuh kan malah lebih ambigu gak sih? Yeah. Dan itu yang, ya itu gue sepakat sama lo, semakin banyak noise di sosial media. Semakin bikin kita yang Gen Z ngeliat itu mungkin jadi makin takut nikah dan punya anak. Yang milenial semakin ngerasa relate dan akhirnya gue pengen cerai aja deh gitu. Karena beban punya suami kayak gini, gue nyari duit apa segala macam bisa aja kayak gitu. Dan itu jadi permasalahan negara pasti ujung-ujungnya. Kita nih obrolannya emang gini ya? Ya gitu deh, ngalur ngidul aja sih. Ngalur aja. Apalagi. Jadi balik lagi gitu. Kalau lu sebagai komedian gitu kan, sampai sekarang lu udah bisa lah put aside yang ego lo atau apapun dalam kehidupan yang lo nggak pengen itu ada di personal life lo udah bisa sampaikan di panggung gitu kan. Ketika lo melihat komedian lain gitu, seberapa besar mereka nih secara pandangan subjektif lo aja sih, effort mereka untuk lebih mempedulikan kesehatan mental mereka juga. Lu nanya ke gue, apakah komedian-komedian yang gue tahu itu recognize mental state-nya mereka gitu? Iya. Menurut gue hampir nggak ada sih. Karena gini, mestinya ya mental health itu bukan luxury.
Itu suatu hal yang primer, tapi pada kenyataannya nggak bisa begitu. Pada kenyataannya, gue rasa pertarungan mencari nafkahnya itu masih jauh lebih besar. Setuju. Jadi ya udah suppress whatever dari ini aja gitu. I'm not saying semuanya doing dangerous act atau apa, tapi nggak ada yang kepikiran itu sih gitu. Dan mungkin juga audiensnya juga nggak notice itu. Gua aja yang orangnya notice kayak, gua tahu sih ada beberapa ya kan yang lu kayak, tontonannya aja Jordan Peterson gimana sih? gua ada sih beberapa yang kayak, wow ini sih bentarnya kalau dia nggak ngurus mentalnya sih dia bentarnya gila sih gitu. Gua ada beberapa yang gua di notes pribadi gue ya. Ini sih bentar lagi sih nih gitu, dia bentar lagi nih kayak sebagai seniman gitu lu berusaha menampilkan yang audiens pikir itu personal. Lalu harus bisa kamuflase itu. Jadi ada act-nya. Karena menurut gua reality without craft itu grim. Oke. Very grim. Oke. Grim banget. Bahasa awamnya apa coba? Gelap. Realita yang nggak di craft itu sangat gelap sebetulnya. Yeah. Kalau kita ngomongin dark jokes ya misalnya, realita yang nggak di craft itu sangat gelap. Jadi joke itu ada craftnya karena dia tuh separate from the reality gitu. Tapi capek gak sih kalau lu berusaha kamuflas? Enggak sih kayaknya. Kalau buat gue sehat karena dia jadi dua orang yang berbeda, dia gak gue bawa ke rumah. Okay. Tapi ada beberapa yang gue bisa lihat kayak wow dia bentar lagi mau nangis nih di atas. ini udah too close to home nih gitu. Tapi kayaknya audiensnya nggak sadar. Mungkin berarti juga gue mungkin juga reading it too much juga gue bisa gitu. Ya gue adalah beberapa gue gak usah sebut nama jadi. Jangan dong. Beberapa adalah kayak gue mau bilang keciduk cuma berapa orang yang pernah keciduk. Ntar menyempit tersangkanya udah gak usah lah. Kayaknya lu gak bisa cuma ngomong komedian ya. Kayaknya semua seniman bahkan menurut gue. Nah ini juga ini beda aliran nih. Gue merasa ya it's a job. Oke, jadi lo bisa melepaskan title lo itu. Iya, it's a job. Lo mau bawa Leonardo da Vinci, itu juga it's a job. Ngerti gak lo? Dia pernah dibayar buat ngelukis gereja, ngerti gak lo? Dia pernah bikin senjata, dibayar. So, justru malah dangerous buat gue merasa bahwa kalau ini adalah karya agung dari sesuatu yang murni dari diri saya gitu. Gue gak pernah percaya itu sih. Tapi semua banyak yang kayak gitu. Makanya pada sinting-sinting. Karena menurut gue nothing new under the sun. Oh iya betul. Tapi maksudnya si pekaryanya ini merasa ini nih buah hati gue dan curahan dari saat inilah. Ini banyak yang originalitasnya. Originalitas gitu banyak. Dan menurut gue dia jadi gak bisa misalnya itu. Jadi semua kecampur-campur. Karena gue percaya teorinya Jung, collective unconsciousness itu. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya merekam satu jejak yang sama gitu. Jadi akan ada similarity, synchronicity tuh pasti akan ada. Kalau si artis ini selalu merasa kayak gue harus bensin gue buat berkarya adalah ego gue terus, menurut gue lu akan celaka sih gitu. Menurut gue. Ya, jadi harusnya gimana? Menurut gue it's a job, udah kerjain aja. Do what it takes untuk itu. Memisahkan antara personalnya. Gue suka Sting pernah ditanya, apakah semua lagu lu tuh personal? Terus dia bilang, no, but it's my job to make it personal. That's a good answer. Iya, that's a good answer. Tapi gak semua orang itu. Si Jay-Z juga pernah ditanya sama David Letterman kayak, apakah semua lirik rap itu autobiographical gitu? Terus dia bilang, ya well 85% of them are lying. So justru lu sebagai seniman itu di-challenge gimana caranya audiens nih mikir, ini gue nggak tahu nih realita apa bukan. Cuman gitu bahwa berasa relate aja gitu. Iya gitu. Jadi bukan kalau di komedi itu ada namanya trying to be funny apa benar-benar ya udah gitu. Dan itu sesuatu yang mereka bawa pulang untuk diskusin dan apa dan segala macam. Jangan-jangan mereka cuman hire a good marketing aja kan. Iya. Kayak Taylor Swift gitu. Benar. Mungkin yang dia tulis itu cuman karangan buku siapa kayak Bruno Mars dari komik gitu kan, komik Jepang. Tapi kalau Taylor Swift ketahuan lah itu semua manufacture. Bisa aja pacarnya juga. Tiba-tiba skeptis. Pacarnya juga dibayar jangan. Ya bisa. Ya, mungkin yang
lebih kayak yang ngeri-ngeri tuh yang yang borderline gitu kayak Tom York gitu, kayak ini orang beneran kayak bener ini. sih, ya. Karena gue selalu berprinsip gue nggak kenal sama mereka secara langsung, jadi gue nggak tahu realita kehidupan mereka apa. Ya tapi kan kalau lu idolize someone kan lu bisa. That's why lebih baik nggak usah idolize someone. Iya makanya. Ya so kalau lu ngomong gitu ke gue ya mungkin juga udah karena gue juga udah 40, it's very different when I was 28 tuh beda banget. Iya sih. 28 sih gue kayak Proses hidup ya. dunia harus tunduk pada point of view saya. Waduh, mantep lah. Akhirnya sekarang semua ya udah diketawain aja gitu. Thank you loh Bang udah mau ketawa Gue loh sama yang thank you. Gue loh thank you. Ini gak terasa loh, lama loh. Lama emang? Oh iya bener ya. Sampai udah diingetin gue berkali-kali. Maaf ya. Masih mau? Enggak, aman udah. Ntar kita bikin 2 episode. Ya kita 2 episode. Gue mau datang lagi aja hangout. Asik. Thank you Bang. Sama-sama loh gue, makasih.